Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kali ini kita akan masuk ke dalam bab baru, yaitu mengenai Indonesia di masa pemerintahan Orde Baru. Nah, pemerintahan Orde Baru ini dimulai pada tahun 1966 sampai 1998. Nah, nanti kita akan bahas satu persatu dari munculnya Orde Baru sampai sistem politik di masa pemerintahan Orde Baru. Berikutnya adalah masa transisi. Nah, kira-kira apa sih masa transisi ini? Nah, masa transisi ini diawali dari tahun 1966 sampai 1967. Nah, pada saat itu Indonesia mengalami berbagai krisis karena kondisi ekonomi yang merosot sangat drastis sekali. Harga-harga kebutuhan pokok melambung naik sehingga rakyat tidak mampu memenuhi kebutuhannya. Nah, selain itu muncul krisis pasca politik peristiwa G30 SPKI. Nah, selanjutnya peristiwa tersebut menimbulkan situasi yang sangat buruk sekali di masa transisi ini. Nah, peristiwa tersebut menyebabkan kondisi politik Indonesia menjadi tidak menentu. Dalam situasi demikian, Indonesia mengalami fase transisi pemerintahan demokrasi terpimpin menuju demokrasi Orde Baru atau pemerintahan masa Orde Baru. Nah, di sini bagaimana sih proses transisi pada tahun 1966 sampai 1967 ini? Nah, peristiwa apa saja yang mengiringi proses transisi tersebut? Nanti kita akan bahas satu persatu bagaimana masa transisi ini terjadi di masa tahun 1966 sampai 1967. Nah, berikutnya adalah masa transisi. Nah, masa transisi ini itu ada diiringi dengan 3 faktor. Yang pertama, aksi-aksi Tritura, dan yang kedua, surat perintah 11 Maret atau Super Semar, dan yang ketiga, adanya dualisme kepemimpinan nasional. Nah, inilah 3 faktor yang mengiringi masa transisi di eranya Soekarno menuju era Soeharto. Nah, nanti kita akan bahas satu persatu. Nah, berikutnya adalah aksi-aksi Tritura. Nah, pemicu aksi Tritura ini yaitu pada saat itu adanya kekacauan politik baik ekonomi, sosial, dan budaya pada masa itu. Nah, untuk aksi Tritura ini yaitu adalah aksi Tritura itu diikuti oleh para mahasiswa. Nah, aksi ini muncul karena peran mahasiswa yang tergabung dalam Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia atau KAMI. Nah, dalam Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia, ia merupakan gerakan yang terbentuk pada tanggal 25 Oktober 1965. Bukan hanya para mahasiswa saja yang ikut serta dalam aksi tersebut, tapi ada beberapa orang-orang yang ikut dalam aksi tersebut. Nah, nanti kita akan bahas bagaimana latar belakang dan pemicu dari aksi Tritura ini. Berikutnya adalah latar belakang aksi-aksi Tritura. Nah, latar belakang aksi Tritura ini adalah pasca peristiwa G30 SPKI, keadaan pemerintahan pada saat itu mengalami krisis ekonomi, krisis politik, dan krisis sosial budaya. Nah, aktor dari gerakan aksi ini dipelopori oleh Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia atau KAMI, lalu Kesatuan Aksi Pelajar Indonesia atau KAPI, dan kemudian Kesatuan Aksi Pelajar Pemuda Indonesia atau KAMPI, lalu Kesatuan Aksi Guru Indonesia atau KAGI, dan Kesatuan Aksi Sarjana Indonesia atau KASI. Nah, pada saat itu mereka akhirnya pada tanggal 26 Oktober di tahun 1965, kesatuan-kesatuan aksi ini membentuk suatu front bersama yang dikenal dengan Front Pancasila. Lalu pada saat itu keadaan ekonomi yang semakin memburuk,
telah mendorong semakin bertambahnya perpecahan yang menjurus ke arah konflik politik. Nah, gelombang demonstrasi yang menuntut pembubaran PKI semakin meluas sejak terbentuknya Front Pancasila ini tadi. Nah, mereka kemudian mengajukan tuntutan kepada pemerintah yang dikenal dengan 3 tuntutan rakyat atau disingkat dengan Tritura. Nah, itu isinya adalah pembubaran PKI berserta ormas-ormasnya, lalu pembersihan kabinet dari unsur-unsur PKI, dan yang terakhir adalah penurunan harga-harga kebutuhan pokok untuk perbaikan ekonomi pada saat itu. Nah, itu adalah latar belakang dari aksi-aksi Tritura yang diikuti oleh lapisan masyarakat pada saat itu. Berikutnya adalah kronologi aksi Tritura. Nah, bagaimana sih kronologi aksi Tritura ini? Yang pertama, pada saat itu demonstrasi pertama gerakan mahasiswa terjadi pada tanggal 8 Januari di tahun 1966 di depan Gedung Sekretariat Negara. Lalu pada tanggal 12 Januari di tahun 1966, kelompok pemuda dan mahasiswa yang tergabung dalam Front Pancasila melakukan demonstrasi di depan gedung DPR GR. Lalu pada tanggal 24 Februari di tahun 1966, seorang mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia tertembak saat sedang berdemonstrasi di depan Istana Negara. Nah, pada saat tanggal 24 Februari di tahun 1966 ini, pada saat itu terjadi pelaksanaan pelantikan kabinet, yaitu para demonstran yang dipelopori oleh kami berusaha menghalangi dan menggagalkan upacara pelantikan tersebut. Para demonstran melakukan aksi serentak memblokir jalan-jalan pada saat itu. Lalu aksi ini berdampak pada bentrokan yang tidak dapat dihindarkan di depan istana. Pada akhirnya dalam bentrokan ini gugurlah seorang demonstran yang bernama Arif Rahman Hakim, mahasiswa Universitas Indonesia pada saat itu karena ia tertembak oleh pasukan Cakrabirawa. Nah, lalu pada tanggal 25 Februari di tahun 1966, Presiden Soekarno membubarkan kami. Nah, aksi-aksi demonstrasi tersebut menimbulkan kemarahan Presiden Soekarno. Kemudian pada tanggal 25 Februari di tahun 1966 ini, Presiden Soekarno membubarkan kami. Nah, tindakan ini juga tidak mampu meredam aksi-aksi demonstrasi, melainkan semakin menambah merosotnya wibawa Presiden. Nah, disitulah bagaimana kronologi aksi Tritura ini. Berikutnya adalah Surat Perintah 11 Maret. Nah, latar belakang munculnya Surat Super Semar ini kaitannya dengan adanya aksi demonstrasi yang menentang pemerintahan demokrasi terpimpin. Nah, pada saat itu keamanan Presiden Soekarno sangat terancam. Lalu Presiden Soekarno perlu memulihkan kewibawaan pemerintahan. Nah, munculnya Super Semar erat kaitannya dengan kondisi politik dan ekonomi pasca peristiwa Gerakan 30 September. Secara kronologis, lahirnya Super Semar berawal dari sidang Dwi Kora yang dipimpin Soekarno pada tanggal 11 Maret di tahun 1966. Pada saat itu, saat sidang berlangsung, ajudan presiden yaitu Brigjen Subur melaporkan adanya pasukan yang tidak dikenal yang bergerak menuju istana. Lalu Presiden Soekarno yang saat itu sedang memimpin sidang kabinet Dwi Kora segera menyerahkan pimpinan sidang kepada Dr. J. Lemena. Nah, selanjutnya Presiden menuju Istana Bogor yang didampingi oleh Khairul Saleh. Sehingga pada saat itu sidang Dwi Kora itu ditunda beberapa menit. Beberapa saat kemudian perwira tinggi, yaitu 3 perwira tinggi Angkatan Darat, yaitu bernama Mejen Basuki Rahmat, Brigadir M. Yusuf, dan Brigjen Amir Mahmud menyusul Presiden Soekarno di Istana Bogor. Lalu ketiga perwira tersebut meyakinkan Presiden Soekarno bahwa ABRI, khususnya Angkatan Darat, selalu siaga mengatasi keadaan pada saat itu.
yang sedang kacau. Nah, selanjutnya Presiden Soekarno memerintahkan ketiga perwira tersebut untuk membuat konsep surat perintah yang ditujukan kepada Letjen Soeharto. Nah, surat tersebut berisi perintah untuk memulihkan keadaan dan kewibawaan pemerintah. Nah, surat perintah tersebut ditandatangani oleh Presiden Soekarno pada tanggal 11 Maret di tahun 1966 sehingga disebut Surat 11 Maret atau Surat Super Semar. Nah, isi dari Super Semar ini adalah pengambilan segala tindakan yang dianggap perlu untuk terjaminnya keamanan dan ketenagaan serta kestabilan jalannya revolusi, lalu menjamin keselamatan pribadi dan kewibawaan pimpinan presiden, panglima tertinggi, pemimpin besar revolusi, dan melaksanakan dengan pasti ajaran pemimpin besar revolusi. Nah, setelah munculnya surat perintah 11 Maret ini berdampak dengan kondisi keamanan negara berhasil dikendalikan. Wibawa tentara semakin meningkat. Soeharto sebagai pemegang mandat Super Semar memiliki kekuatan politik yang besar sekali. Nah, terbitnya Super Semar ini memberikan kewenangan yang luas kepada Letjen Soeharto sebagai pengambil mandat Super Semar. Nah, langkah-langkah Presiden Soeharto pada saat itu adalah membubarkan dan melarang kegiatan PKI dan ormas-ormasnya di jajaran pemerintahan. Nah, itu adalah kronologi bagaimana surat 11 Maret ini muncul dan beserta isinya. Berikutnya adalah adanya dualisme kepemimpinan nasional. Nah, mengapa terjadi dualisme kepemimpinan nasional? Berdasarkan ketetapan nomor 14 MPRS tahun 1966 menyatakan apabila presiden berhalangan hadir, kedudukannya digantikan oleh pemegang mandat yaitu adalah Super Semar. Nah, pada saat itu seiring adanya kedudukan Super Semar ini, kedudukan Presiden Soekarno dalam pemerintahan semakin melemah. Dalam sidang umum MPRS pada bulan Juni 1966, Presiden Soekarno menyatakan pidato pertanggungjawaban sebagai presiden yang kemudian dikenal dengan nama Pidato Nawaskara. Namun, pada saat itu MPRS menolak pidato tersebut karena tidak banyak membahas tentang masalah gerakan 30 September. Oleh karena itu, dalam sidang umum pada tanggal 20 Juni hingga 5 Juni di tahun 1966, MPRS meminta Presiden Soekarno melengkapi isi pidato Nawaskara tersebut. Lalu pada kemudian hari pada tanggal 10 Januari di tahun 1967, Presiden Soekarno kembali menyampaikan pidato pertanggungjawabannya di hadapan anggota MPRS dan DPR GR. Pidato tersebut dituangkan dalam Surat Presiden RI nomor 1 Pres tahun 1967 dan diberi nama Pelengkapan Nawaskara. Nah, dualisme kepemimpinan nasional ini semakin terlihat atas saat MPRS mengeluarkan ketetapan nomor 13 MPRS tahun 1966. MPR ini memberikan tugas kepada pengambang mandat Super Semar untuk membentuk Kabinet APRA. Nah, Kabinet APRA ini pada saat itu Jenderal Soeharto kemudian membentuk Kabinet APRA. Nah, Kabinet APRA ini dibentuk oleh Jenderal Soeharto berdasarkan kekuatan TAP MPR nomor 13 itu tadi. Nah, kabinet ini diresmikan pada tanggal 28 Juli di tahun 1966. Nah, kemudian dualisme kepemimpinan ini tidak dapat dihindarkan lagi pada saat itu. Terdapat 3 tokoh utama dalam kabinet ini, yaitu yang pertama Soeharto, lalu yang kedua adalah Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9 dan Adam Malik.
Nah, tugas pokok Kabinet APRA ini adalah melaksanakan Dwi Dharma dan program Catur Karya. Nah, Dwi Dharma ini tugasnya menciptakan stabilitas politik dan kestabilan ekonomi. Lalu sedangkan Catur Karya itu tugasnya memenuhi kebutuhan pangan dan sandang, lalu menyelenggarakan pemilu, dan selanjutnya melaksanakan politik luar negeri yang bebas aktif, dan meneruskan perjuangan melawan imperialisme dan kolonialisme. Nah, itu adalah ketetapan TAP MPR di dalam Kabinet APRA. Nah, sudah pasti tampilnya pemerintahan Orde Baru ini berawal adanya surat perintah Super Semar itu tadi, yang menjadi tonggak sejarah lahirnya Orde Baru atau munculnya kepemimpinan Soeharto. Nah, dengan keluarnya Super Semar itu tadi, sudah pasti Presiden Soekarno sudah kehilangan sebagian besar kekuasaannya sebagai presiden pada saat itu, yang digantikan oleh Jenderal Soeharto yang diberi wewenang untuk mengatasi keadaan yang sangat berbahaya di sistem pemerintahan pada saat itu. Nah, itulah adanya penjelasan terkait idealisme kepemimpinan nasional. Selanjutnya adalah dampak dualisme kepemimpinan nasional. Di fungsi ABRI, pada saat itu pemerintah menetapkan kebijakan memasukkan ABRI menjadi salah satu fraksi di DPR. Kebijakan ini diambil karena ABRI tidak mempunyai hak untuk memilih dan dipilih dalam pemilu selama masa pemerintahan Orde Baru. ABRI mendapat jatah kurang lebih 20% kursi di DPR. Meskipun ABRI menjadi salah satu fraksi di DPR, hal ini menimbulkan dominasi militer dalam kehidupan sosial politik di Indonesia. Lalu yang pertama, Soeharto turut menentukan nama-nama menteri yang mengisi pos jabatan di Kabinet APRA. Presiden Soekarno berkedudukan sebagai pemimpin kabinet, sedangkan Letjen Soeharto bertindak sebagai pelaksana pemerintahan. Dan yang ketiga, popularitas Presiden Soekarno semakin merosot, dan yang terakhir adalah muncul tuntutan agar Presiden Soekarno mengundurkan diri dari jabatannya. Hal ini terjadi pada tanggal 22 Februari 1967. Presiden Soekarno pada saat itu secara resmi mengundurkan diri dari jabatannya pada sidang istimewa MPRS. Nah, hal ini ditandai dimulai pada tanggal 7 sampai 12 Maret 1967. Kemudian MPRS menarik mandat Presiden Soekarno atas segala kekuasaannya dalam pemerintahan di Indonesia. Lalu MPRS juga kemudian mengangkat Soeharto sebagai penjabat presiden menggantikan Presiden Soekarno. Lalu pelantikan Soeharto sebagai penjabat presiden ini dilakukan oleh Ketua MPRS, yaitu adalah Jenderal Ahmad Nasution, pada tanggal 12 Maret 1967. Lalu setelah setahun menjadi penjabat presiden, Soeharto akhirnya dilantik menjadi Presiden Republik Indonesia melalui hasil pemilu. Lalu Soeharto resmi dilantik sebagai Presiden Republik Indonesia pada tanggal 27 Maret 1968. Pelantikan ini menandai dimulainya periode pemerintahan Orde Baru. Nah, itu adalah bagaimana penjelasan tentang dampak dualisme kepemimpinan nasional sampai pelantikan Presiden Soeharto. Nah, itu tadi terkait penjelasan masa pemerintahan Orde Baru. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.